Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Acep yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengecek hasil tugas kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 yang beranggotakan saya, Haji Satrio dengan NIM 049. Saya Sasa Aldina Hidayat, yang 100221007. Dan saya Febrianto Nicholas dengan NIM 1022111. Oke, dapat dilanjut. Untuk judul dari studi kami, kami menggunakan model LSTM untuk memprediksi harga dari emas. Dan biasa disingkat kalau kontraknya itu adalah GC00. Nah, ini judulnya. Prediksi harga kontrak berjangka emas GC00 dengan long short time memory. Oke, lanjut. Secara keseluruhan, tabel of kontennya yang pertama ada pendahuluan, kemudian lanjut ke metode, terus hasil dan kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan, boleh lanjut. Ya, jadi latar belakang dari pembuatan studi kami sendiri adalah pasar emas di dunia, di mana emas itu adalah salah satu bentuk investasi yang paling umum di seluruh dunia. Apalagi dengan sekarang pada zaman teknologi, pasar emas internasional sekarang telah didigitalisasi dan dapat dilakukan jual beli internasional secara online, misalnya dengan seperti yang pada topik studi kami adalah di GC00. Oke. Dalam pasar zaman pasar emas digital ini, prediksi akurat dan cepat itu tuh semakin lama semakin penting, sehingga orang-orang mulai menggunakan machine learning. Salah satunya contohnya adalah LSTM. Oke, next. Nah, tadi seperti yang disebutkan, pasar emas itu adalah sesuatu yang sangat besar, merupakan sebuah sumber investasi baik untuk negara maupun individual. Nah, namun harga emas ini sangat fluktuatif jika misal dibandingkan dengan harga saham atau bahkan harga investasi seperti harga rumah. Dan yang hal ini bergantung berbagai faktor, seperti misalnya inflasi tinggi, ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta perilaku investor itu sendiri. Dan yang dimana semua hal ini dapat mempengaruhi supply dan demand, dan saat demand terlalu tinggi maka harga emas akan naik, dan jika demand rendah maka harga emas akan turun. Oke. Nah, prediksi harga emas yang akurat ini seperti yang disebut tadi sudah sangat penting untuk investor emas, dan banyak yang mulai menggunakan machine learning. Nah, neural network atau NN adalah salah satu teknologi yang digunakan dalam prediksi harga emas karena kemampuannya dalam memproses sequential data yang bisa dianggap jauh lebih bagus dibandingkan banyak jenis machine learning lainnya. Oke, next. Nah, long short term memory atau LSTM adalah sebuah varian dari NN yang sangat efisien dalam prediksi data sekuensial. Hal yang membuat dia efisien itu adalah paling utama backward propagation. Jadi untuk neural network pada umumnya, data yang diterima dari input itu akan berlanjut berurutan dari input melewati lapisan-lapisan hingga sampai ke output layer. Namun pada LSTM, karena dia punya backward propagation, bisa saja output dari sebuah layer yang sudah lumayan akhir, dia digunakan untuk feedback sebagai input dari layer yang lebih awal. Dengan begini, LSTM itu bisa belajar dari pengalamannya sendiri dan menjadi feedback yang mempengaruhi bagaimana dia memproses hasil-hasil ke depannya. Namun, lalu ada perbedaan lain dari NN secara umumnya, di mana dia dapat melupakan informasi yang dianggap tidak penting. Jadi salah satu kelemahan dari model NN klasik adalah semua informasi maupun itu penting ataupun tidak penting itu dimasukkan ke dalam perhitungan. Sementara LSTM memiliki fungsi forget gate, di mana dia bisa melupakan hal itu, hal yang tidak dianggap tidak penting. Lalu hal lain yang memengaruhi banyak NN adalah vanishing gradient, di mana jika um, simulasi ini dijalankan terus-menerus pada waktu lama, akhirnya dia itu akan
menghilang kemampuan untuk memberi beban yang cukup ke hal yang sebenarnya penting. Namun karena seperti yang disebut sebelumnya dia memiliki backward propagation dan dapat melupakan informasi yang dianggap tidak penting, maka LSTM ini dapat mengontrol seberapa banyak beban yang diberikan kepada informasi-informasi yang ada di dalamnya. Oke, next. Kemudian tujuan dari studi kami ini sendiri adalah menentukan pengaruh jumlah data latihan atau historis terhadap akurasi prediksi harga GC00 dengan metode LTS. Next. Baik, selanjutnya di sini ada metode yang disusun untuk eh, mendapatkan hasil daripada penelitian ini. Di sini yang pertama disusun algoritma untuk menyusun kode-kodenya. Jadi yang pertama itu inisialisasi library. Jadi kita import library, lalu mengambil data dari dalam hal ini Google Drive yang kami gunakan, lalu format ulang data itu seperti kayak penyesuaian data, kayak penghapusan koma atau perubahan tipe data menjadi float dan sebagainya. Lalu nanti eh, data yang akan digunakan untuk melatih model LTSM itu akan dinormalisasi dari nilai 0 sampai 1. Lalu dibuatkan dataset yang nantinya untuk training model LSTM-nya. Lalu dibuatkan model LSTM dan dikompilasi. Kompilasi itu maksudnya dioptimalisasi dengan eh, optimizer lain. Lalu nanti selanjutnya model dilatih menggunakan dataset yang sudah disusun sebelumnya. Lalu langkah 9 ini opsional. Tampilkan loss pelatihan itu sebenarnya untuk melihat seberapa akurat model yang dibuat. Lalu yang ke-10 itu persiapan data testing untuk prediksi. Jadi dipersiapkan data yang mana yang mau dites menggunakan model yang sudah dilatih. Lalu yang ke-11 itu langkah prediksinya, yang ke-12 visualisasinya. Dan kemudian berdasarkan algoritma yang sudah disusun tadi, dibuatkan flowchart sebagaimana pada gambar di sebelah kanan. Dan kemudian ada hasil. Eh, di sini ada hasil untuk variasi data training yang 6 bulan, 8 bulan, dan 10 bulan. Untuk data training 6 bulan, di sini terlihat terdapat underestimate atau prediksi yang jauh di bawah data yang aktualnya. Lalu juga pada area kedua, pola puncak dan lembah belum terbentuk serupa. Namun pada prediksi akhir, hari-hari akhir di atas 200 itu lumayan terlihat prediksinya cukup akurat. Lalu di variasi data training 8 bulan, di sini sudah menyerupai dengan data aktual, namun terdapat banyak overestimate. Tuh, jadi prediksi yang di atas rata-ratanya. Em, Selanjutnya untuk variasi 10 bulan, di sini juga sudah mulai terlihat kalau misalnya datanya sudah mendekati data aktualnya. Meskipun dapat dilihat juga beberapa data masih ada yang beberapa prediksi masih ada yang belum menyerupai data aktualnya. Oke, jadi kalau misalnya kita analisis secara keseluruhan, pada studi ini variasi 10 bulan data latihan menunjukkan akurasi yang lebih baik dalam memprediksi harga GCL00 untuk tahun 2024 dibanding variasi 6 dan 8 bulan. Yang mana kesimpulannya berarti dari studi ini semakin banyak data historis, semakin baik akurasinya, yaitu polanya dari studi ini. Cuman sebenarnya yang hasil yang didapat dari studi ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Budiarto tahun 2021, yaitu dia menunjukkan kalau misalnya variasi setahun tuh data historis menunjukkan akurasi yang lebih baik dalam prediksi harga saham di Indonesia untuk tahun 2020 dibanding variasi 3 dan 5 tahun. Ini menunjukkan kalau misalnya semakin banyak data historis, maka semakin tidak representatif atau overfitting. Tapi sebenarnya ada pola yang sama yang bisa kita lihat, yaitu yang pertama, pada studi ini tuh yang paling unggul tuh 10 bulan atau kisaran 12 bulan, dan studi Budiarto juga emang sama di kisaran 1 tahun 12 bulan. Dan yang kedua lagi yang harus kita tinjau adalah memang saham yang kita tinjau itu berbeda dengan
yang Budiarto tinjau. Jadi kalau misalnya Budiarto secara umum saham di Indonesia, kalau kita emang kontrak berjangka panjang untuk emas GC00. Itu juga bisa difaktor juga. Dan yang ketiga adalah kalau kita perhatikan studi Budiarto tuh mengambil tahun 2020, di mana tahun tersebut bukan tahun yang memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang sedang dilanda oleh pandemi. Dan setahun kebelakangnya adalah setahun yang 2019 COVID-19 memang baru dimulai. Jadi kalau misalnya diambil 3 tahun sampai 5 tahun belakang, memang dirasa kurang representatif untuk menjadi data latihan pada studi Budiarto. Jadi lanjut. Oke, jadi terakhir kesimpulan secara keseluruhan dari studi ini adalah yang pertama, data historis yang lebih panjang dapat meningkatkan akurasi, namun beresiko overfitting jika terlalu panjang. Maka dari itu, rentang data historis yang efektif untuk prediksi saham diperkirakan sekitar 1 tahun terakhir. Dan pemahaman kondisi pasar tetap diperlukan untuk menyesuaikan tentang data yang digunakan. Oke, itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.